Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para netizen, dulu kita orang Palembang. Jumpa lagi dengan podcaster Albaran 1 Media Detik Sumsel. Hari ini kami kedatangan tamu yang cukup istimewa, seorang birokrat dan teknokrat. Ada kata-kata bijak. Setiap pertemuan dan perkenalan seseorang itu sebetulnya sudah diatur, bukan kebetulan, sudah diatur oleh Allah SWT. Karena di balik pertemuan dan perkenalan itu ada pelajaran, ada hikmah, ada kebaikan. Hari ini saya kedatangan tamu, ya, tokoh birokrat teknokrat nasional. Nah, saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Umum DPP APWI, Asosiasi Profesi Widya Suara Indonesia. Insinyur Sugiharjo MSI, atau dikenal panggilan akrab beliau adalah Pak Jojo. Nah, di samping beliau calon Ketua DPW APWI Sumatera Selatan, ya, Pak Farhad Sukri. Apa kabar, sudah Pak? Terpilih, Pak Farhad. Sudah terpilih, tinggal dilantik. Ya, sudah terpilih, tinggal sesuai ketentuan dalam ADRT APWI, ya. Semua pengurus APWI baik yang di provinsi maupun di kementerian lembaga, ya, untuk periode 4 tahun dilantik oleh Ketua Umum DPP, ya, APWI. Jadi saya datang dari Jakarta untuk melantik Pak Farhad, ya, hari ini. Pak Jojo ini sebetulnya beliau ini mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, ya, periode 2000 berapa? 2015-18. 2015-18. Waktu itu kebetulan saya salah satu staf beliau nih di Kemenhub, dan pernah berarti 2019, ya. Nah, sempat kan bareng-bareng kita, ya, di saya Kepala Badan Litbang, Pak Al seperti, ya, Litbang. Dan hobi beliau ini badminton. Alhamdulillah. Main bulu tangkis, ya. Di samping itu senang kuliner juga, Pak, ya. Wah, ini apalagi kalau udah ke Palembang itu, ya, rasanya lupakan kolesterol dan lupakan timbangan. Itu urusan lab. Karena kolesterol itu ada di lab, Pak. Bagaimana kabar, Pak? Alhamdulillah kabar baik. Saya tetap jaga kesehatan, olahraga, ya, supaya bisa makan enak. Nah, ya, apalagi kalau mau ke Palembang kan harus persiapan untuk, ya, makan enak. Dan hari dalam kesempatan ini sebetulnya saya ada 2 kegiatan, Pak Direktur nih, Pak Al nih, Pak Direktur Detik Sumsel, ya, Pak Al. Yang kemarin saya mengantar peserta PKP diklat dari Kementerian Perhubungan untuk studi lapangan, mempelajari lesson learn yang bagus layanan publik Provinsi Sumsel kan kaitan dengan sistem informasi data, satu data sama songket untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan terpadu. Wah, luar biasa. Kebetulan kemarin kita diterima langsung oleh Pak PJ Gubernur, Pak Ellen, gitu, ya. Jadi beraudiensi dengan pejabat Sumsel, Pak, ya, sekaligus, ya, juga mengukuhkan, ya. Ya, hari ini khusus DPW itu, kalau itu kaitannya sebagai Widya Suara Kemenhub. Ya. Nah, kalau hari ini saya datang sebagai Ketua Umum DPP APWI ini mengukuhkan, ya, Ketua terpilih DPW APWI Provinsi, ya, Sumatera Selatan, Pak Farhad, untuk periode 2024. APWI ini baru terbentuk, ya? APWI terbentuk sebetulnya kelanjutan dari dulu namanya IWI, Ikatan Widya Suara. Oh, sudah ada. Tapi kalau IWI kan nggak bisa berbadan hukum. Nah, kita seperti IDI, organisasi advokat, membentuk organisasi profesi. APWI ini aplikasi kemana nih, Pak? Secara organisasi profesi dia mandiri dan independen, ya. Tetapi karena kita melingkupi Widya Suara, itu pembina teknisnya adalah Lembaga Administrasi Negara. Jadi pembinaan sebagai, ya, WI-nya itu ada di LAN, tapi sebagai organisasi profesi kita sifatnya mandiri dan independen. Nah, sampai sejauh mana, Pak, peran daripada APWI ini selaku Widya Suara untuk melakukan penguatan ASN, ya, khususnya di dalam memberikan dari perspektif akademis, Pak? Baik, ini pertanyaannya sangat kekinian sekali, ya, karena terkait dengan bagaimana peningkatan layanan publik dari birokrasi di era digital, apalagi kita sudah lama memasuki revolusi industri 4.0, ya. Tapi izin Pak
Al, sebelum saya jawab itu, ini kan pemirsa mungkin sebagian belum tahu ya, Widya Suara apa sih? Kalau guru, dosen kan tahu ya. Kalau guru ngajar murid dari TK sampai SMA, kalau dosen ngajar mahasiswa. Nah, kalau untuk yang mengajar PNS itu namanya Widya Suara. Jadi beda nama. Jadi kita spesialisnya PNS. mengajar PNS, baik berkaitan dengan diklat manajerial maupun diklat teknik. Jadi itu mengenai Widya Suara. Nah, karena kita mengajar PNS itu kan jumlahnya dibanding masyarakat nggak terlalu banyak ya, sedikit. Tapi perannya kan sangat menentukan. Dia menjadi penggerak. Nah, karena itu peran Widya Suara menjadi penting. Bagaimana birokrasi itu bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Jadi era bahwa birokrasi itu minta dilayani masyarakat rasanya sudah lewat itu kan. Nah, menjawab apa yang disampaikan atau dipertanyakan Pak Al, bagaimana peningkatan layanan publik di era digitalisasi. Karena itu memang harus berubah. Ya, jadi era digital itu kata kuncinya digitalisasi dalam pelayanan publik itu harus tercermin dengan kualitas pelayanan yang lebih baik. Ya. Mungkin para pemirsa tahu kan, mungkin dulu 10 tahun yang lalu kalau kita ke bank itu masih ngantri kita kan, jadi tertib tapi masih berdiri. Nah, sekarang kalau ibu bapak ke bank pasti ditanya sama satpam, ya kan, mau ke kasir atau mau ke teller. Nah, begitu kita kasir dengan digitalis sederhana, ngambil nomor antrian dan ada display layanan di kasir maupun di teller, sehingga yang sebelumnya kita belum pakai di IT sederhana ini kan kita harus nunggu berdiri. Bahkan kalau antrian udah lama, pas udah depan kita mau ke kamar kecil kan nggak berani karena harus mundur dari belakang lagi. Dengan IT sederhana kita tinggal duduk, nanti display layanan kita tampil baru berdiri kan, jadi udah lebih nyaman dan ada kepastian. Melaksanakan atau mengimplementasikan ya inovasi-inovasi ya di dalam layanan publik itu sendiri, karena masyarakat sekarang ini sudah berubah mindsetnya. Kalau bisa jangan tatap muka lagi, ya kan? Artinya cukup dengan media online itu semua sudah selesai. Ya, memang masanya sudah berubah, tapi masih banyak perangkat daerah ya, khususnya ya di daerah provinsi yang masih menggunakan pelayanan konvensional. Nanti gimana tanggapan komitmen APWI sendiri, Pak? Iya, pertanyaannya memang menjadi tantangan ke depan, bahwa kalau dulu dosen WI itu dikenal dengan metode Dikjati, pendidikan, pengajaran, pelatihan, itu porsinya tinggal 10%. Dan mengatasi yang disampaikan Pak Al tadi, itu Kemenpan RB atas inisiatifnya sudah menyusun dan sudah ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Ya. Jadi Pak Jojo, mohon maaf sambil ngopi kita. Jadi ini nih, artinya kan tadi bagaimana meningkatkan kompetensi ASN. Ya. Jadi untuk bisa meningkatkan kompetensi ASN, WI-nya sendiri harus berubah, Widya Suaranya harus berubah. Ya. Jadi nggak lagi mode-mode pengajaran lama di depan kelas narasumber. Nah, itu di dalam undang-undang ASN ada pembelajaran terintegrasi. Jadi yang mola lama itu tinggal 10%. Nah, yang 20% itu learning from others dalam bentuk coaching, mentoring, counseling. Nah, ini banyak WI yang juga harus kita berikan pelatihan untuk ini. Pak Jojo, sebagai pengajar, pendidik, pelatih ini ya, bagaimana upaya APWI ini atau berkolaborasi, bersinergi untuk meningkatkan kualitas pengajar itu sendiri, Widya Suara itu, Pak? Kolaborasi menurut saya ini suatu keniscayaan menjadi esensi revolusi industri 4.0. Jadi pembelajaran itu tidak lagi satu WI kepada seluruh peserta, jadi harus kolaborasi many to many. Betul. Jadi kita menggunakan media digital, media konvensional itu merupakan keniscayaan. Dan WI perannya bukan lagi narasumber utama, dia cuma jadi fasilitator. Jadi kita menggali potensi para peserta didik menjadi mengembangkan kemampuannya. Nah, ini yang paling penting. Ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu, Pak? Banyak sekali asosiasi-asosiasi atau himpunan-himpunan yang tentunya tidak hanya bersifat internal,
tapi bagaimana bisa menguatkan secara eksternal. Itu saya kira eksistensinya harus dirasakan oleh khususnya di lembaga-lembaga pelatihan Pak. Jadi sebagai ketua umum Pak, ketua umum DPP API ya, apa komitmen Bapak dalam masa kepengurusan 5 tahun Pak ya? Ya 4 tahun. 4 tahun ya. 2023 sampai 2027. Ya. Apa komitmen Bapak? Tentunya mungkin tahun ini ya tidak hanya dalam konteks di pusat tapi nasional ya, artinya juga melakukan pembinaan di DPW maupun kalau di kabupaten ada Pak ya? Baru ada di provinsi sama DPW. di kementerian. Oh, jadi kita API itu sudah kalau kementerian apa Pak? DPK? Ada 46, DPKL. DPKL. Itu Pak, ada 19 kementerian lembaga yang sudah membentuk seperti perhubungan, Kemenq, PU dan sebagainya. Itu ada 19 kementerian lembaga di tingkat pusat dan di tingkat provinsi ada 26 dari mulai Aceh sampai Papua. Nah, jadi tadi ditanya komitmen sebagai ketua umum. Tentu yang pertama saya harus meningkatkan profesionalisme organisasi. Termasuk juga di sini kan tentu DPP tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus berikan kemandirian dan inisiatif kepada teman-teman di PW dan di KL untuk bisa mengembangkan. Nah, jadi organisasi, kemudian pengembangan organisasi, pengembangan kualitas daripada widya suaranya. Nah, setelah itu tentu apa yang diberikan harus berdampak. Berdampak itu tidak hanya tadi Pak Al, bukan hanya sekedar rutinitas pengajaran, tapi dampak dari pengajaran itu apa? Yaitu bagaimana birokrasi baik di pusat dan daerah itu bisa memberikan pelayanan publik terbaik lah. Karena tugas pemerintah itu cuma 2, meningkatkan daya saing bangsa sama memberikan layanan dasar masyarakat. Itu aja. Ya, luar biasa ini. Mudah-mudahan nanti eksistensi API ini dapat dirasakan oleh khususnya baik masyarakat maupun ASN itu sendiri Pak. Ya, kalau kami kan berpikirnya secara nasional ya. Tapi untuk wilayah ini silakan masing-masing itu saya memberikan kemandirian untuk bisa mengembangkan kegiatan di tingkat wilayah. Kebetulan di samping Pak Jojo ini Pak Khat Sukri ya. Beliau ini didaulat menjadi ketua DPP API Provinsi Sumatera Selatan. Mantan ya. Kadis Kominfo ya, Sumsel. Saya kira sudah banyak mengetahui ya selebelum terkait dengan apa fungsi daripada widya suara ini. Bagaimana Pak? Saya kira pengukuhan itu seremonial saja ya. Tapi apa nih program kalau Bapak sudah dikukuhkan nanti, mungkin di fase tahun pertama ini kira-kira apa ini yang perlu dilakukan untuk penguatan ASN khususnya ya? Baik, terima kasih Pak Al, Pak Ketum, izin Pak Ketum. Insya Allah nanti akan dilantik, namun dengan kata beliau Ketum tadi ini sudah berjalan Pak, apa program-program kami. Jadi sebagai Ketua DPW API Sumsel yang tadi memang kita memberikan pelayanan Dikjati. Nah, Dikjati juga saya setuju juga learning by others. Jadi kita para ASN itu ANS bukan hanya belajar dari teori buku-buku, tapi bagaimana transfer pengetahuan knowledge, apalagi sekarang di era digital seperti ini. Nah, kami di API Sumsel selama ini berperan memberikan pelayanan kepada ASN di Sumatera Selatan, di kabupaten kota. Apakah itu untuk dari Latsar, kemudian untuk pejabat eselon 3, eselon 4, dan bahkan sekarang eselon 2. Nah, sekarang sebagai kepanjangan tangan dari DPP, kami merasakan ada kekuatan baru Pak dengan kehadiran Pak Jojo ke sini. Karena Pak Jojo saya perhatikan beliau ini inspiratif Pak. Jujur aja, baru 2 hari ini kami bertemu di sini. Rasanya baru pertama kali di Indonesia ini ada kunjungan PKP diterima oleh gubernur. Saya berapa kali ikut kunjungan menemani peserta PKA, PKP, nggak pernah Pak. Paling tinggi itu kepala dinas, bahkan di bawahnya lagi yang menerima kan. Nah, ini gubernur. Ini menunjukkan karismatik beliau itu sedemikian. Kemudian juga banyak yang dilakukan beliau di Jakarta, di PP, seperti Jamnas sebagainya. Ini menginspirasi kami bagaimana untuk terus meningkatkan kompetensi. Nah, jadi yang ditanyakan Pak Al tadi, apa yang dibutuhkan? Kalau kami sebagai DPP melihat kebutuhan dari kepala daerah di Sumatera Selatan ini, sebenarnya mereka menginginkan para ASN-nya itu benar-benar sudah melek digital, melek IT gitu kan. Namun di bawahnya ini sebagian siap, tapi sebagian belum siap.
Nah, inilah adalah tugas dari WI, bagaimana mengupgrade mereka yang selama ini di comfort zone, di zona nyaman, harus bergerak ke IT. Ya, saya potong sebentar Pak ya. Pak Jojo, kita di Kementerian Perhubungan itu banyak sekali lembaga-lembaga diklat, sekolah-sekolah diklat ya Pak ya. Ya. Bagaimana Pak terkait dengan mata kuliah pelayanan publik ini? Berapa? Sudah ada di diklat-diklat perhubungan Pak yang memang spesifik untuk materi pelayanan publik? Ya, kalau diklat teknis rasanya perlu dikembangkan. Ya. Tapi kalau diklat manajerial yang disiapkan oleh LAN memang paketnya untuk mendorong ke arah pelayanan publik. Iya. Gitu. Itu memang harus di sana karena memang tadi tugas pemerintah itu ya cuma dua, meningkatkan daya saing bangsa sama melayani kebutuhan dasar masyarakat. Abdi masyarakat. Iya, gitu. Pelayan masyarakat. Iya. Itu saya setuju. Pak Jojo, mohon maaf Pak Jojo, apa ini siapa pembinanya Pak? Pembinanya LAN. Oh LAN ya. Kalau dari LAN ya secara kelembagaan Pak ya. Iya. Di samping LAN secara apa namanya? Koordinasinya ada Menpan RB. Ada menteri ikut juga sih. Oh iya, jadi kalau di sini kami di Dewan Pembina itu beberapa menteri terkait. Iya. Dewan Penasehat ya dan Dewan Pakar itu orang-orang yang profesional. Ya. Kalau nggak salah yang di stempel menjadi Widya Iswara ini ya minimal S2 Pak ya? S2. Iya. Ya. Kalau Widya Iswara minimal S2. Jadi ada Widya Iswara muda ya? Dari pertama muda, madya baru utama. Ahli utama ya. Utama tuh ada ahli utama tuh. Ya, sama. Istilahnya ahli utama. Ya, termasuk Pak Jojo ya, yang Pak Farad juga. Saya kira kriteria golongannya jelas Pak ya, yang minimal. Oke, ya. Apa bentuk dari sisi perspektif akademis Pak? Orasi atau ilmiah atau apa memang perlu dilakukan? Jadi ada rutinitas itu? Kalau untuk menjadi WI dan promosi itu wajib melakukan karya ilmiah. Ada orasi ilmiah, karya tulis ilmiah. Oh, jadi nggak langsung ujuk-ujuk langsung. Itu ada karya tulis ilmiah baru dia resmi gitu ya. Jadi walaupun udah dapat saya misalnya sudah dapat SK dari Presiden, Widya ahli utama, kalau belum orasi ilmiah tuh belum tercatat secara sah. Nah, terus kemudian juga seperti yang Pak Farhad sampaikan, kita secara rutin juga melaksanakan lomba inovasi nasional dalam bentuk karya tulis ilmiah. Dan itu tadi yang Pak Al sampaikan, kita itu yang tercengang-cengang itu kepada WI yang muda. Dengan era digital itu apa ya, inovasinya tuh yang hal-hal yang kita nggak bayangkan itu dia laku. Misalnya ngajar, orangnya nggak usah ngomong, pakai simulasi aja, orangnya nggak ngomong, ada tapi nggak. Nah itu kan media digital, termasuk juga kami didorong oleh Ketua LAN ini kan biasanya kalau ada diklat kan ya akhirnya jadi diktat gitu kan. Nah ini bagaimana produk pembelajaran itu juga bisa dikemas dalam yang bentuk menarik. Sekarang kita lagi pelajari e-book, buat e-book, terus kalau bisa ada yang profesional dipatenkan dan didiseminasikan secara luas ke masyarakat. Karena Pak Jojo ya, image masyarakat bahwa Widya Iswara itu orang yang sudah ya dikatakan boleh di atas 60 lah ya, yang secara kapasitas teknologi ya agak telat gitu ya. Tapi kalau tadi saya lihat ada yang muda, yang tadi Pak Jojo katakan itu, saya kira sudah menyatu dengan teknologi. Jadi perlu disampaikan Pak Al, jadi kalau jalur untuk menjadi WI itu ada dua. Ada yang memang jalur karir, jadi dia dari pertama masuk PNS itu dia milih sebagai WI. Jadi dari pertama muda, ada yang seperti saya kan sudah birokrat beberapa menjabat eselon 1 baru masuk. Nah itu sifatnya namanya impasing. Nah kombinasi ini penting karena kalau yang hanya karir mungkin secara metodologi dia tahu, tapi kan teoritis. Tapi bagaimana dinamika lapangan yang nggak sekedar hitam putih tapi abu-abu kan, bagaimana menyikapi ini juga itu harus disampaikan. Baik, makasih Pak. Tadi mensitir yang disampaikan oleh Pak Farhad tadi terkait dengan sosok Pak Jojo ini, saya tahu betul ya, beliau ini memang seorang yang sangat inovatif ya dan motivatif. Nah, beliau sering mengatakan bahwa salah satu hal yang terpenting di dalam menyikapi tugas dan fungsi kita adalah melakukan kemampuan kolaboratif Pak ya.
saya kira pimpinan daerah atau pimpinan nasional pun ya di samping punya jiwa entrepreneur yang kuat ya juga harus mempunyai kemampuan strategi kolaboratif. Bagaimana pandangan Bapak? Itu kolaborasi ada suatu keniscayaan. Karena revolusi industri 4.0 itu inti learningnya ada kolaboratif. Misalnya para netizen kan nggak mungkin ada yang nggak pernah mesen GoFood kan. Nah, GoFood itu mengkolaborasikan antara orang yang menjual makanan minuman dengan orang butuh makanan. Dikolaborasikan dengan platform GoFood. Gojek itu sama, semuanya intinya kolaborasi. Baik Pak, waktu lain membatasi kita Pak ya. Tapi apa yang saya sampaikan tadi kata-kata bijak setiap pertemuan perkenalan itu sebetulnya sudah diatur oleh Allah ini. Kita bisa ketemu kan nggak gampang ya. Saya buat saya walaupun sering diwawancara baru pertama kali nih podcastnya. Mungkin kalau masih kaku-kaku dikit maklum aja ya. Jadi ada hikmah, ada pelajaran kan banyak yang kita dapatkan ya. Yang jelas ujung-ujungnya kebaikan. Itulah konsep Islam, silaturahmi. Mudah-mudahan Pak Jojo, makasih Pak Farhan dengan obrolan kita pada pagi ini. Obrolannya sambil ngopi ya? Sambil ngopi Pak. Jadi kebetulan gitu. Saya suguhkan kopi Pagakala. Oh ya, ini promosi. Ini juga kopi Pak, daerah. Pak Al yang dikatakan tadi sudah garis apa Tuhan sudah memberikan sebenarnya kami. Ya mungkin juga setelah ini Pak Ketum mungkin API Sumsel mau kerjasama ini Pak. Untuk podcast kepada. Mudah-mudahan akan memberikan inspirasi baik bagi ASN maupun teman-teman media Iswara Pak ya. Apa pesan-pesan Pak Jojo sebelum kita close terkait dengan penguatan SDM ini ya khususnya baik untuk ASN maupun untuk teman-teman media Iswara sendiri? Ada 5 pesan. Yang pertama kolaborasi, yang kedua kolaborasi, yang ketiga kolaborasi, dan yang keempat kelima belajar dan belajar. Saya pikir jadi selalu mengasah Pak ya. Iya. Jadi selalu update. Inilah beliau ini. Jadi tadi saya cerita Pak Jojo ini sebelum masuk Kementerian Perhubungan beliau di swasta dulu Pak ya. Konsultan JICA sama World Bank. Sehingga beliau baik teori maupun di lapangan sudah betul-betul kalau bahasa Al-Quran itu sudah khatam ya. Insya Allah. Sudah khatam. Dan di penghujung beliau masih sebagai ahli utama bidang suara ya fungsional. Mudah-mudahan ya banyak karya yang Bapak bisa lakukan ya untuk kemajuan kebijakan publik di Indonesia. Terima kasih, mohon doa dan dukungannya dan juga kolaborasi itu bukan hanya para pihak tapi juga yang penting bagaimana kita bisa menyerap aspirasi masyarakat untuk kita layani. Terima kasih Pak Jojo atas kajiannya. Sukses. Detik Sumsel. Baik netizen, singkat obrolan kami dengan Pak Jojo, Ketua Umum APWI, DPP APWI. Ya mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan ini akan menambah inspirasi, motivasi, bahkan dapat membuat satu narasi-narasi yang baik bagi kemajuan penguatan ASN di kementerian maupun lembaga maupun di pemerintah daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.